ketemu lagi di channel YouTube-nya Dande Official. Hari ini spesial, kita akan bongkar rahasia, trik, dan tips martabak asli Palembang. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dulu ya. Check it out. Kita mulai dengan nyiapin isian martabaknya dulu ya. Jadi ini saya buatnya martabak kentang khas Palembang. Kulitnya nanti itu akan mudah banget dibentuk, lentur, dan nggak mudah pecah. Sekarang kita mulai dulu dengan isiannya. Kentang, wortel, dan telur. Panaskan minyak di dalam wajan, lalu kita tumis 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang telah diiris halus seperti di video ini ya. Kalau suka bawang bombay boleh ditambahkan bawang bombay, tapi ini saja sudah cukup untuk saya. Aduk-aduk sampai aromanya tercium. Setelah itu baru kita masukkan kentang dan wortel yang telah diiris kecil. Ini saya menggunakan 4 buah kentang dengan ukuran sedang dan 1 buah wortel yang berukuran sedang. Lalu tambahkan daun bawang. Saya gunakan 2 batang daun bawang plus 1 batang daun seledri. Aduk rata lagi ya. Tambahkan setengah sendok makan garam. Lalu tambahkan juga penyedap. Saya gunakan setengah sendok teh saja. Setelah itu tambahkan lada bubuk. Saya pakai ladaku, setengah bungkus ladaku. Aduk-aduk lalu tambahkan 2 butir telur. Ini saya masukkan secara bergantian, 1 butir dulu baru kemudian 1 butir lagi. Beri sedikit air lalu diaduk sebentar, kemudian biarkan dia hingga air menyusut dan tekstur kentang serta wortel sudah jauh lebih empuk. Sambil menunggu isiannya tadi dingin, sekarang kita siapkan bahan untuk membuat kulit martabak asli Palembang. Pertama, siapkan terigu sebanyak 500 gram. Ini nanti hasilnya sebanyak 26 kulit martabak dengan ukuran masing-masing 30 sampai dengan 35 gram per 1 adonan kulit. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok teh garam halus. Lalu setelah itu tambahkan 100 ml minyak goreng. Terserah mau merek apa saja minyaknya. Terigunya juga bebas ya, mau merek apa saja. Protein rendah juga boleh. Ini minyak sayurnya, minyak gorengnya ya, sudah kita tambahkan. Lalu kita aduk-aduk rata hingga dia menjadi seperti butiran pasir. Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit. Takarannya 250 ml air biasa. Jadi tidak harus yang es, ini air biasa saja. Sambil terus diaduk rata dan diuleni hingga dia menjadi kalis. Nguleninnya boleh pakai tangan, boleh juga pakai mixer, seadanya saja. Kalau sudah kalis, sekarang saatnya kita timbang adonan sesuai selera. Untuk adonan ini saya timbang per 30-35 gram. Hasilnya 26 adonan kulit martabak.
Kalau mau yang ukurannya lebih kecil, bisa dengan berat 25 gram atau bahkan 20 gram. Sudah dibagi adonannya, maka sekarang kita bulat-bulatkan adonan hingga bulatnya cantik. Jadi nanti ini memudahkan kita saat proses pembentukan kulitnya, sehingga kulitnya tidak mudah hancur atau sobek ketika kita bentuk nanti. Jika sudah selesai semuanya dibulatkan, maka saatnya kita rendam adonan kulit martabaknya dengan minyak goreng sampai tertutup semua adonan. Ini harus tertutup semua adonan, karena kalau misalnya ada bagian atasnya yang tidak tertutup, nanti adonannya tidak akan mulus ketika proses pembentukan kulit martabaknya, walaupun tidak akan terlalu berpengaruh sebetulnya pada elastisitas kulit martabaknya ini. Setelah direndam dengan minyak, diamkan selama kurang lebih 30 menit di suhu ruang, dan jangan lupa ditutup ya. Setelah didiamkan kurang lebih 30 menit, saatnya kita membuat kulit martabaknya. Ambil satu persatu adonan, lalu kita pipihkan hingga tipis. Jadi ini bisa setipis mungkin ya. Saya sarankan untuk bagian tengahnya itu tidak perlu terlalu tipis. Jika mau menggunakan alat, boleh juga untuk proses penipihannya atau untuk menipiskan kulit ini. Tapi kalau saya lebih nyaman dengan jari begini, kebetulan ini juga tidak terlalu banyak, jadi menurut saya masih cukup efisien kalau menggunakan tangan seperti ini. Jika sudah selesai, maka kita tambahkan isiannya. Ini saya gunakan 1,5 sendok makan isiannya. Jika dirasa sudah cukup isiannya, maka saatnya kita lipat kulitnya. Dilipat seperti amplop ya. Dan hasilnya begini. Semua adonan kulit yang sudah diisi dengan isian kentang tadi sudah siap untuk digoreng dengan minyak yang panas. Sekarang saatnya kita menggoreng. Pastikan minyak yang sudah kita siapkan ini dengan kondisi yang benar-benar panas. Lalu gunakan api yang sedang cenderung kecil saat proses penggorengan. Jika teman-teman ingin membuat martabak ini untuk di frozen atau disimpan dan tidak langsung dimakan, maka teman-teman bisa melakukan penggorengan tidak sampai betul-betul matang. Jadi cukup setengah matang saja. Jangan sampai kulitnya berubah menjadi kuning kecoklatan. Jadi cukup setengah matang saja, sudah diangkat. Lalu bisa didinginkan dan disimpan di dalam wadah yang kedap udara. Selanjutnya bisa di frozen dan digoreng kapanpun saat teman-teman butuhkan. Selain diisi dengan isian kentang dan wortel, kulit martabak ini juga bisa diisi dengan telur, atau kalau di Palembang disebut martabak kari, martabak telur dengan kuah kari. Jadi kulit ini bisa digunakan untuk membuat martabak kari khas Palembang. Dan ini dia hasilnya untuk martabak yang sudah siap disantap. Tinggal dicocol sama kuah cuko.
Sementara ini buat martabak yang akan di frozen, saya simpan dalam wadah kedap udara. Ini warnanya tidak terlalu kuning ya, tuh beda kan? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.